Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka Marisi Daulu dengan NIM 081911733009, mahasiswa S1 Teknik Biomedis Universitas Erlangga. Di sini saya akan mereview secara singkat tentang mata kuliah saya, yaitu modalitas citra medis. Radiasi penion ada beberapa jenis, yaitu radiografi, mamografi, fluoroskopi, CT scan, SPECT, dan PET. Radiografi yaitu penggunaan sinar penion untuk membentuk bayangan benda yang dikaji pada film. Radiografi menggunakan sinar X atau X-ray, dan gambar yang dihasilkan yaitu 2D atau 2 dimensi. Mamografi yaitu tes pemindaian untuk melihat gambaran kelenjar payudara dan jaringan di sekitarnya. Mamografi menggunakan radiasi sinar X atau X-ray dalam. Fluoroskopi yaitu sebuah metode pemeriksaan sinar X untuk menghasilkan gambaran bersekuel menyerupai video. Metode ini digunakan untuk mengamati kondisi organ tubuh secara langsung atau real time. Fluoroskopi hanya memiliki satu sudut pandang, sehingga gambar yang dihasilkan yaitu 2 dimensi. CT scan yaitu kombinasi teknologi fotoronsen atau sinar X dan sistem komputer khusus untuk melihat kondisi dalam tubuh dari berbagai sudut, sehingga gambar yang dihasilkan adalah 3 dimensi atau 3D. Single photo emission computed tomography atau SPECT scan, yaitu teknik pencitraan tomografi kedokteran nuklir menggunakan sinar gamma, dan gambar yang dihasilkan yaitu 3 dimensi. PET atau positron emission tomography, yaitu scan untuk mengukur fungsi fisiologis melalui injeksi komponen radioaktif, deteksi radiasi, dan rekonstruksi distribusi radio tracker. PET scan dapat menampakkan aliran darah, metabolisme, neurotransmitter, dan obat yang diberi label radioaktif. Gambar yang dihasilkan yaitu 3 dimensi seperti CT scan. Selanjutnya ada X-ray. X-ray atau yang biasa kita sebut sinar X atau sinar ronsen adalah salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang berkisar antara 10 nanometer hingga 100 pikometer. Sinar X atau X-ray terbentuk karena adanya tabrakan dari elektron bebas dengan energi yang lebih besar atau sama dengan elektron yang terikat sehingga membentuk hole atau lubang. Hal ini sendiri kemudian akan diisi dengan elektron lain dan energi yang dilepaskan tersebut yaitu yang biasa kita sebut sebagai sinar X-ray. Sinar X atau X-ray dihasilkan dari X-ray tube yang dimana motor yaitu merupakan motor yang terus berputar. Untuk menghasilkan sinar X-ray, filamen pada X-ray tube dipanaskan oleh listrik yang berasal dari transformator dan kemudian akan melepaskan elektron menuju atom target yang kemudian menghasilkan sinar X atau X-ray. Untuk memanaskan filamen, dibutuhkan arus dan tegangan. Sehingga semakin tinggi arusnya, maka elektron yang dihasilkan akan semakin banyak. Sehingga berkas sinar X juga akan semakin banyak. Dan semakin banyak sinar X-ray yang dihasilkan, maka resolusi yang dihasilkan juga akan menjadi semakin bagus. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang digital radiografi. Dalam digital radiografi ada konvensional radiografi atau radio konvensional. Cara kerja radiografi konvensional yaitu dengan mengarahkan sinar dari X-ray pada tubuh, lalu direkam dalam bentuk film yang diletakkan di antara dua layar dan dipotret dengan radiografi, dan hasil citra dalam film akan ditampilkan dengan light box. Untuk mendapatkan kualitas resolusi citra yang bagus, maka diperlukan tingkat intensitas foto X-ray yang lebih banyak lagi, sehingga memerlukan arus dan juga nilai tegangan atau energi atau nilai KV yang lebih tinggi. Namun, jika kualitas resolusi hasil radiografi analog kurang bagus, maka harus melakukan pengambilan lagi dengan menembakkan sinar X-ray lagi sehingga memerlukan film lagi dan melakukan proses dari awal kembali. Lalu selanjutnya digital radiografi
atau radiografi digital. Prinsip kerja dari radiografi digital yaitu dengan menggunakan pancaran sinar X ke arah tubuh yang ditempelkan pada digital detektor. Kemudian sinyal yang ditangkap oleh detektor akan dilakukan konversi dari bentuk ADC atau analog to digital converter. Selanjutnya akan diproses dengan menggunakan komputasi dan dihasilkan nilai image atau yang bisa kita sebut pixel data yang kemudian dilakukan konversi DAC atau digital to analog dan menampilkan hasil konversi tersebut dengan filter. Kelebihan dari radiografi digital yaitu ada lebih ramah terhadap lingkungan karena biasanya tidak memerlukan kertas film untuk menampilkan citra dan dapat disimpan dalam komputer sehingga memiliki ruang yang kecil untuk penyimpanan. Lalu selanjutnya ada compute radiografi dan flat panel digital radiografi. Ini adalah flat panel digital radiografi. Dalam flat panel digital radiografi terdapat indirect capture dan direct capture. Pada indirect capture, mesin menyerap sinar X dan mengubahnya menjadi cahaya. Lalu pada indirect capture, CCD atau transistor film tipis atau TFT mengubah cahaya menjadi sinyal listrik. Lalu pada indirect capture juga, komputer memproses sinyal listrik sehingga gambar yang dilihat oleh monitor komputer. Lalu ada direct capture, di mana pada direct capture, fotokonduktor menyerap sinar X, TFT mengumpulkan sinyal, sehingga sinyal listrik yang dikirim ke komputer akan diproses. Lalu pada direct capture juga, gambar dilihat di layar komputer. Lalu selanjutnya ada fluoroskopi. Fluoroskopi merupakan salah satu teknik pencitraan yang memanfaatkan sinar X sebagai sumber cahaya. X-ray tube memancarkan sinar X yang melewati pasien, kemudian layar fluor akan berpendar saat ditumpuk pada foton sinar X. Tingkat kecerahan perpendaran bergantung pada banyaknya foton yang menumbuk bidang layar fluor. Kemudian, hasil pembendaran fluor akan ditangkap oleh kamera video dan akan ditampilkan pada layar monitor. Pada sistem fluoroskopi konvensional, memanfaatkan layar tabung televisi untuk menampilkan hasil fluoroskopi secara real-time. Namun, hal ini membutuhkan dosis radiasi yang sangat tinggi untuk mempertahankan pendaran fluor dan terjadi secara terus-menerus. Selain itu, hasil dari fluoroskopi tidak bisa dengan mudah diproses untuk meningkatkan kualitas citra. Untuk fluoroskopi digital sendiri, yaitu mengganti kamera video analog menjadi kamera video digital atau mendigitasi sinyal video analog. Sistem fluoroskopi digital itu menambahkan perangkat pengubah sinyal video analog menjadi sinyal video digital. Dan hasil yang didapatkan adalah beberapa citra digital atau yang biasa kita sebut frame yang diakuisisi dalam rentang waktu tertentu. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang digital mamografi atau mamografi digital. Mamografi digital atau mamografi secara 3 dimensi atau digital breast tomosynthesis atau DBT, yaitu merupakan pencitraan yang melibatkan seluruh sudut yang nantinya akan direkonstruksi menjadi serangkaian gambar yang ditumpuk menjadi 3 dimensi. Selama pemeriksaan DBT atau digital breast tomosynthesis, tabung sinar X akan berputar dalam sudut yang bervariasi antara 15 hingga 60 derajat dalam bidang yang sejajar dengan dinding dada. Semakin besar sudut akan menghasilkan lebih banyak informasi tomografi dan menghasilkan pemisahan bagian atau resolusi yang lebih baik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang image digitizing, di mana pada image digitizing ada spatial resolution dan depth resolution. Spatial resolution dapat menentukan sebuah detail terkecil dari sebuah citra yang kita amati. Jadi, semakin kecil ukuran gambar, maka piksel akan semakin terlihat jelas atau besar. Dan jika semakin besar ukuran gambar,
maka kepadatan piksel akan menjadi semakin rapat atau semakin mengecil. Sedangkan untuk depth resolution, yaitu merupakan jumlah atau banyaknya piksel dalam suatu gambar. Jadi, semakin banyak piksel pada gambar, maka akan semakin jelas. Begitu pula sebaliknya. Semakin sedikit piksel pada gambar, maka gambar akan semakin kabur atau blur. Lalu selanjutnya ada windowing. Windowing sendiri melakukan filter pada citra dalam rentan frekuensi tertentu, sehingga hasil yang akan diperoleh memiliki kontras yang lebih bagus. Dan kita dapat melihat pada contoh gambar di bawah ini. Lalu selanjutnya ada histogram. Dapat dilihat pada histogram terdapat angka-angka. Angka-angka pada histogram ini menunjukkan jika semakin besar angka, maka hasilnya akan semakin gelap. Begitu pula pada grafik histogram di sebelahnya, di mana jika grafik histogram semakin tinggi ke kiri, maka gambar yang dihasilkan akan semakin gelap, dan semakin tinggi grafik ke yang sebelah kanan, maka gambar akan semakin terang, sehingga gambar yang dihasilkan tidak akan terlihat jelas. Selanjutnya ada radiografi digital. Radiografi digital dibagi menjadi dua, yaitu compute radiography atau CR dan direct radiography atau DR. Pada compute radiography atau CR, terdapat indirect conversion dan storage phosphorus. Lalu pada direct radiography atau DR, terdapat indirect conversion juga dan direct conversion, yang dimana pada indirect conversion terdapat scintillator activity, scintillator CCD, dan image intensifier. Sedangkan pada direct conversion terdapat photokonduktor FPD dan selenium drum. Selanjutnya kita akan membahas tentang indirect conversion TFP atau thin flat panel, yang dimana terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian atas scintillation, bagian tengah fotodioda, dan bagian bawah TFT atau thin flat panel transistor. Bagian atas atau scintillator atau yang biasa disebut light layer adalah tempat terjadinya foton X-ray yang berubah menjadi foton cahaya. Secara isotropik, bagian ini akan mengurangi resolusi spasial karena foton cahaya yang dikonversi akan menjadi lebih besar dari foton X-ray yang datang, sehingga gambar yang nantinya akan dihasilkan menjadi sedikit blur atau kabur. Untuk bagian tengahnya sendiri atau fotodioda adalah tempat untuk mengubah foton cahaya yang masuk dari scintillation tadi menjadi muatan listrik, sehingga muatan ini akan diteruskan ke bagian TFT atau bagian bawahnya atau thin flat panel transistor. Bagian thin flat panel transistor atau TFT terdiri dari matriks elemen detektor yang disebut DEL atau DEL, yang dimana DEL tersebut yang akan menghasilkan gambar digital dari muatan listrik yang diterimanya sebelumnya dan akan diteruskan ke komputer. Lalu selanjutnya ada charge coupled device, di mana tidak seperti sebelumnya ada 3 bagian, di sini hanya terdapat 2 bagian, yaitu scintillation dan sensor chip, di mana charge coupled device atau CCD ini mampu mengubah foton cahaya menjadi sinyal listrik dan akan mengirim sinyal listrik tersebut ke komputer untuk kemudian diolah menjadi gambar. Lalu ada sistem cassette-less digital radiography system, yang dimana dari direct conversion terdapat non-scintillation. Mana pada non-scintillation tersebut ada 2 bagian, di mana bagian atas yaitu semikonduktor dan di bagian bawah ada thin flat panel transistor atau TFT. Sistem cassette-less digital radiography adalah sistem radiografi konversi langsung yang terdiri dari semikonduktor berbasis TFT. Sistem ini menerapkan interaksi antara interaksi foton X-ray dengan tegangan tinggi yang akan menyebabkan atom seleniumnya melepaskan elektron yang kemudian akan dikumpulkan dan diproses pada lapisan TFT. Selanjutnya saya akan membahas tentang compute chromography scanner.
Pada Compute Tomography Scanner terdapat konvensional radiografi. Di sini di gambar di bawah ini kita bisa melihat contoh dari hasil sinar X-ray, di mana sinar X-ray memungkinkan orang untuk melihat struktur tubuh manusia tanpa melakukan operasi atau pembedahan. Tapi pada sinar X-ray tersebut tentu saja memiliki keterbatasan. Contohnya, gambar yang dihasilkan merupakan superimposisi dari objek yang diamati. Lalu tidak dapatnya menggambar jaringan lunak, sehingga gambar yang dihasilkan biasanya hanya terlihat jaringan-jaringan keras seperti tulang. Yang bisa kita lihat gambar yang berwarna putih tersebut. Lalu selanjutnya ada konvensional tomografi. Tomografi sendiri adalah suatu proses untuk menghasilkan tomogram. Tomogram sendiri adalah potongan gambar 2 dimensi dari bagian objek 3 dimensi, di mana terdapat sumber dan detektor bergerak. Dan konvensional tomografi ini akan menghasilkan gambar bagian koronal atau sagittal atau pemotongan dari area yang diminati. Lalu tomografi ini akan menghilangkan superimposisi struktur di atas dan di bawah. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah compute tomografi atau CT. Pada generasi yang pertama, yaitu pada tahun 1917. Di mana pada CT generasi pertama, prinsip matematika CT pertama kali dikembangkan pada tahun 1917 oleh Radon. Kemudian, Radon membuktikan bahwa gambar dari objek yang tidak diketahui dapat dihasilkan jika seseorang memiliki jumlah proyeksi yang tidak terbatas melalui objek. Dan kelebihan yang sudah diketahui pada CT generasi pertama adalah dipakainya sebagai detektor, akuisisi datanya secara translasi dan rotasi. Lalu hasilnya paling akurat, tapi sangat lambat, yaitu 1 menit per slice gambar. Lalu selanjutnya, CT generasi kedua, yaitu pada tahun 1967. Untuk melakukan uji pengambilan gambar pertama pada kepala dengan menggunakan CT prototype, dan membutuhkan waktu scanning selama 9 hari, sehingga lebih lama. Rekonstruksi citra 2,5 jam dengan citra yang dihasilkan beresolusi 80x80 piksel. Lalu yang selanjutnya ada CT generasi ketiga, yaitu pada tahun 1971, di mana pada CT generasi ketiga komputasi tomografi dikembangkan oleh orang yang berbeda, yaitu Robert S. Laidley. Lalu pada CT generasi ketiga melakukan pengambilan gambar secara klinis dengan EMI scanner. Lalu pada CT generasi ketiga, yang mana pengambilan gambar citra pada kepala seseorang pasien di rumah sakit Atkinson Marley di Inggris, yang dilakukan pertama kali dengan CT generasi ketiga. Lalu selanjutnya, yaitu CT generasi keempat, yaitu pada tahun 1972, di mana CT generasi keempat ini yang dilakukan pengembangan oleh Laidley sehingga CT dapat dikomersialkan di Amerika Serikat. Kelebihannya itu waktu pemindahannya jadi lebih singkat, yaitu hanya 4 menit, rekonstruksinya selama 5 menit, dan resolusinya 50x50 piksel. Lalu selanjutnya ada perkembangan dari CT scan. Pada generasi pertama, CT scan bergerak secara translasi dan rotasi, yaitu bentuk berkas dari sinar X seperti pensil. Lalu pada generasi kedua CT scan bergerak secara translasi dan rotasi, sehingga bentuk berkas dari sinar X seperti Norofam beam atau kipas kondangan. Lalu yang pada generasi ketiga CT scan bergerak secara rotasi dengan konfigurasi rotasi atau rotasi yang dimana bentuk berkasnya dari sinar X seperti kipas atau fan beam. Lalu pada CT scan generasi keempat bergerak secara berputar, akan tetapi detektornya sendiri diam. Detektor tersusun melingkar berbentuk lingkaran. Lalu untuk CT scan generasi kelima, yaitu berkas elektron ditembakkan dari elektron beam
kemudian menuju ke bawah dan menghasilkan berkas X-ray pada setengah lingkaran di bawah. Untuk setengah lingkaran di atas sebagai defektor penerima berkas elektron setelah melewati pasien. Lalu untuk CT scan generasi ke-6, akuisisi data dilakukan dengan meja bergerak sementara tabung sinar X-nya sendiri berputar. Sehingga gerakan tabung sinar X membentuk pola spiral terhadap pasien ketika dilakukan akuisisi data. Lalu selanjutnya, CT scan generasi ke-7, di mana hampir sama dengan generasi ke-6 sebelumnya, namun pada generasi ke-7 ini menggunakan multi-array detector, sehingga apabila kolimator dibuka lebih lebar, maka akan dapat diperoleh data proyeksi lebih banyak, dan juga diperoleh irisan yang lebih tebal, sehingga penggunaan energi sinar X-nya menjadi lebih efisien. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ksinogram. X-ray atau X-ray atenuasi, yang dimana warna hitam sendiri dapat dilihat nilainya 0. Sedangkan warna abu-abu nilainya 2,5, sedangkan warna putih nilainya 5. Hal ini menandakan bahwa jika benda yang disinari itu keras, maka akan berwarna semakin tenang, atau kita lihat di situ berwarna putih, sedangkan semakin lunak gambar, maka akan semakin gelap, atau kita bisa lihat jadi warna hitam. Pada gambar di samping dapat dilihat bahwa warna hitam merupakan ruang kosong, sedangkan warna abu-abu merupakan benda lunak yang mungkin kita bisa perkirakan adalah organ tubuh, dan yang berwarna putih sendiri merupakan tulang. Lalu, bagaimana cara kerja sinar X-ray? Berikut akan saya jelaskan. Diibaratkan kita menembakkan X-ray ke suatu benda, tetapi dari berbagai sudut. Nah, di sini saya akan mencontohkan seperti gambar di bawah ini, di mana X-ray ditembakkan dari sudut 0 derajat. Nah, bisa kita lihat garis-garis merah itu merupakan sinar X-ray yang ditembakkan. Nah, garis pertama atau dari atas sinar X-ray hanya menabrak bagian hitam saja, sehingga dapat dilihat di bagian kanannya, yaitu proyeksi grafiknya nilainya 0 atau tidak ada peningkatan. Tetapi jika kita melihat garis ketiga dari sinar X-ray yang ditembakkan itu menabrak sedikit warna abu-abunya, sehingga bisa kita lihat pada grafik proyeksinya ada sedikit terjadi peningkatan. Lalu kita lihat garis yang keempat dan kelima, yang dimana sedikit menabrak warna putih atau benda keras, sehingga bisa kita lihat pada proyeksi grafiknya ada kenaikan yang lebih banyak, lebih tinggi. Jadi, kenaikan dari proyeksi grafiknya berdasarkan seberapa luas X-ray menabrak benda yang berwarna abu-abu dan putih yang bisa kita lihat di grafik kanan. Lalu hasil proyeksi grafiknya digambarkan ke yang di sebelah kanan ini, yang tadi saya sebutkan, yang dimana yang tadinya berwarna hitam digambarkan di yang dekat L, dan yang dimana berwarna hitam pinggir ini. Sedangkan untuk yang berwarna putih tadi yang mengalami kenaikan agak banyak ditunjukkan di tengah-tengah yang berwarna putih. Lalu selanjutnya kita akan melihat proyek sinar X-ray yang ditembakkan dari sudut 45 derajat. Tadi kan 0 derajat. Nah, sekarang kita akan melihatnya dari sudut 45 derajat. Di mana berbeda dengan yang tadi. Bisa kita lihat di sini sinar X-ray garis pertama yang ditembakkan ada sedikit menyentuh warna abu-abu, tidak seperti tadi yang di saat sudut 0 derajat hanya menabrak yang berwarna hitam. Di sini ada sedikit menabrak yang berwarna abu-abu, sehingga bisa kita lihat pada grafik proyeksinya terjadi peningkatan.
sedikit. Lalu bisa kita juga lihat garis-garis yang warna putihnya jadi lebih banyak. Garis-garis yang menabrak warna putihnya menjadi lebih banyak, sehingga bisa kita lihat pada proyeksi grafiknya yang terjadi kenaikan itu lebih banyak ketimbang pada sudut 0 derajat sebelumnya. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang rekonstruksi, di mana setelah didapati data sinogram seperti gambar yang di kiri, maka perlu dilakukan transformasi dari data G, L, theta, di mana sumbu S merupakan L, sedangkan sumbu Y merupakan theta. Jadi F, X, Y, di mana rumus di atas itu mengubah dari sinar X, Y menjadi G, L, theta. Rumus baliknya bagaimana? Karena matematisnya belum ada, maka pertama dicoba dengan menggunakan metode berikut, yaitu back projection method, di mana hasil untuk satu sudut dibuat sebentuk dengan objeknya, dan untuk sudut yang lainnya juga kemudian ditumpuk-tumpuk dengan semua sudutnya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya di sinogram. Di mana bisa kita lihat pada gambar di bawah ini, sinar X-ray diarahkan dari atas, dan untuk sinar X-ray pada garis pertama, kedua, ketiga hanya menabrak yang berwarna hitam, sehingga tidak adanya terjadi kenaikan. Lalu untuk garis selanjutnya ada sedikit menabrak warna abu-abu, sehingga terjadi kenaikan sedikit. Lalu kita lihat semakin ke tengah, gambarnya akan semakin terang atau semakin putih, sehingga terjadi kenaikannya pun akan semakin signifikan. Begitu pula jika sinar yang ditembakkan dari arah samping, nanti akan terjadi kenaikannya pula dengan bentuk yang berbeda. Jadi jika kita menembakkan sinar X-ray dari sudut yang berbeda, maka grafik proyeksi yang dihasilkan akan berbeda, dan hasil foto yang nanti akan dihasilkan pula akan berbeda. Lalu selanjutnya, ini merupakan rumus yang memaksa G menjadi XY, di mana GL theta sampai GL theta, di mana L-nya sendiri sama, yaitu X cos L itu, dan didapati FB, FXY blur. Sehingga hasilnya dapat didapati masih belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, di mana maksudnya itu gambarnya tidak jelas, di mana original objeknya atau benda yang sebenarnya kita bisa lihat di yang sebelah kiri seperti itu, tapi untuk hasil foto yang dihasilkan tidak jelas atau bisa dibilang kabur blur. Nah, selanjutnya ada projection slice theorem, yaitu memfoyekan untuk setiap baris dan kita sebut menjadi G besar yang berubah menjadi dimensi raw, di mana L berubah menjadi dimensi raw. Lalu dari yang tadi nilai G besar dimasukkan untuk yang rumus G L theta, diawali dari rumus-rumus sehingga menghasilkan rumus yang paling bawah, di mana integral menjadi 3, yaitu rumus ketiga, atau rumus kedua dimasukkan ke rumus pertama, di mana rumus pertama sama dengan rumus ketiga, lalu dikelompokkan antara S, Y yang akan tersendiri. Lalu selanjutnya akan didapatkan hasil seperti kotak-kotak yang berwarna kuning. Ini rumusnya, di mana G rho theta sama dengan integral f x y pangkat min C2Pi S rho cos theta plus G rho sin theta dx. Lalu selanjutnya
hasilnya sama seperti F, UV, di mana ruangannya sama. Sehingga jawabannya, jika kita punya 1D Fourier trans pada sudut θ, maka kita seperti sama dengan memiliki 2D Fourier transform dengan Fxy. Lalu, hasil proyeksi dari scanner, data difoyerkan dulu, kemudian menjadi G rho theta, lalu ditaruh di sudutnya, misal theta difoyerkan memenuhi UV, namun di antara garis tidak mempunyai data. Data bolong kosong, sehingga hasilnya kurang bagus dan perlu diinterpolasi. Sekian sedikit presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.